Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tereza Badia Anabudi dari kelas 7 mau menyampaikan resum materi sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama tentang Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran terbagi menjadi dua pengertian. Yang pertama berdasarkan bahasa. Berdasarkan bahasa dapat diartikan sesuatu yang dibaca atau dapat dibaca. Lalu dapat dikatakan Al-Quran menghimpun bahwasanya memakai beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tersusun. Maka dari itu Al-Quran harus dibaca yang disesuaikan dengan makhraj dan tajwidnya. Yang kedua, Al-Quran menurut istilah adalah sebagian firman dari Allah SWT yang telah disampaikan melalui malaikat Jibril langsung dari Allah SWT lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diturunkan kembali kepada umat-umat sampai sekarang. Lalu Al-Quran mempunyai nama lainnya seperti Alkitab yang artinya adalah buku. Itu terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berisikan, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua ada An-Nur. An-Nur adalah artinya cahaya. Terdapat di Quran surat An-Nisa ayat 174 yaitu, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Lalu ada Al-Bayan. Al-Bayan itu artinya adalah penerangan. Disampaikan melalui Quran surat Ali Imran ayat 138 bahwa inilah suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu yang keempat ada Asy-Syifa. Asy-Syifa itu artinya penyembuh. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di Quran surat Ayunus ayat 57 bahwasanya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Al-Quran mempunyai isi kandungan yang berisikan akhlak, akidah, dan ibadah. Lalu saya mau menyampaikan yang pertama adalah akidah. Akidah adalah ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang contohnya mengambil keputusan. Akidah dari segi bahasa mempunyai makna arti yaitu berikatan atau bersangkutan. Secara terminologi yang dikemukakan oleh ulama, menurut Hasan al-Banna, akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-keraguan. Lalu yang kedua, ibadah. Ibadah secara terminologi berartikan merendahkan diri serta tunduk. Di antara lainnya, ibadah juga mempunyai arti seperti ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah SWT yang rasa tingkatan atau ketundukan yang paling tinggi, disertai dengan rasa mahabbah yaitu kecintaan yang paling tinggi. Sebagai manusia yang sedang menjadi umat Allah SWT diperintahkan menyembah kepada Allah, umumnya berada di Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Lalu ada akhlak. Akhlak berasal dari kata hulukun yang artinya adalah budi, bisa diartikan kembali yaitu sesuatu yang tersimpan dalam hati. Menurut istilah, akhlak dapat diartikan tingkah laku lahiriah yang diperbuat oleh seseorang secara spontan sebagai cerminan hati seseorang. Menurut pengertian, akhlak itu adalah kesempurnaan dari diri para umatnya masing-masing. Di samping itu, Al-Quran mempunyai fungsi. Yang pertama adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, sebagai sumber hukum untuk umat Islam.
Yang ketiga, peringatan dan pembelajaran untuk para umat. Lalu sumber lainnya adalah hadis. Hadis itu apa sih? Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis juga dijadikan landasan atau sumber hukum Islam selain Al-Quran yang bersifat sunnah. Hadis juga mempunyai bagian-bagian. Yang pertama ada rawi, sanad, dan matan. Untuk yang rawi menurut istilah adalah seseorang yang menuliskan sebuah kitab atau meriwayatkan. Contohnya adalah Imam Bukhari, karena beliau telah menulis atau membuat karya ataupun meriwayatkan hadis yang telah diperolehnya. Lalu ada sanad. Sanad menurut bahasa adalah sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran atau istilah para rawi yang telah menukilkan dari sumber yang pertama. Para rawi menyampaikan kita kepada matan hadis mengandung dua makna atau bagian yang terpenting. Yang pertama adalah nama periwayat yang telah terlibat dalam periwayat hadis tersebut. Yang kedua, lambang-lambang periwayat hadis yang telah digunakan oleh masing-masing dari periwayat hadis yang bersangkutan seperti sami'u, an, dan anna. Yang ketiga ada matan. Matan menurut bahasa adalah punggung atau tanah yang keras tinggi. Jamak dari matan adalah mutun. Yang dimaksud dalam ilmu hadis yaitu mayantahil ilaihi as-sanad min al-qalam, yang artinya adalah sabda Nabi yang disebut oleh setelah sanad atau penghubung sanad dan materi hadis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah memperhatikan dan mengambil waktunya.